Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Oke, selamat sore semuanya. Iya, sore Pak. Selamat sore Pak. Ya, sore Pak. Oke, di sore hari ini kita masuk di pertemuan keempat ya, dan kelima. Ini gabungan dua pertemuan, jadi agak panjang nanti materinya. Perulangan dan percabangan ini sebenarnya masih di algoritma ya, belum masuk ke struktur data. Di pertemuan keempat ini saya akan bahas tentang perulangan dan percabangan. Tapi sebelumnya saya bahas dulu tentang tugas 2 kemarin. Oke, untuk tugas 2 kemarin ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu untuk soal nomor 1, panjang dan lebar kan sudah diketahui Pak. Kenapa inputnya harus dari user Pak? Oh. Ya, itu untuk biar ini belajar pemrograman dari awal ya, maksudnya masih semester 1 ya. Untuk implementasi dari ini program, bagaimana membuat program yang bisa menerima inputan dari user, seperti itu saja. Itu ya. Oh ya baik Pak, Maksudnya? tapi untuk tugas 2 masih bisa direvisi kan Pak? Ya bisa. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau Ya Pak, terima ditanyakan? kasih Pak. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk nilai tugas itu maksimal berapa ya Pak? Maksimal 95. Oh 95. Iya. Kira itu 97. Terima kasih Pak. Saya sudah bahas kemarin kayaknya di pertemuan pertama ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak nanti saya yang bahas. Pak, izin bertanya. Ya, siapa ini yang bertanya? Saya Fahrezi Pak. Ingin bertanya, untuk tugas-tugas kan kata Bapak sebelum UTS itu masih bisa mengumpulkan ya Pak. Nah, untuk kalau direvisi itu apa masih bisa Pak? Ya bisa ya. Yang masih, selama masih ada link pengumpulannya masih bisa direvisi. Kalau linknya sudah nggak ada, berarti nggak bisa ngumpulin lagi. Oke. Yang lain? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Mungkin cukup. Oke. Saya bahas saja kalau gitu. Masih banyak yang, kalau nggak saya bahas hari ini satu yang ada yang ngerjakan seperti ini. Kelihatan nggak share screen saya? Iya Pak, terlihat Pak. Terlihat Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Lihat Pak. Pak. Oke. Ada yang ngerjakan seperti ini. Ya tahu, artinya sih kayaknya kemudian belum paham penjelasan saya sebelumnya. Ada yang ngerjakan seperti ini ya. Coba diperhatikan kodenya ya. Ada yang menghitung total luas bangun datar. Oke. Masukkan panjang persegi panjang. Jadi dia mungkin sebagian besar sudah ada yang paham, tapi ada yang juga yang masih salah. Ya. Menghitung COT itu untuk menampilkan di layar ya. Masukkan panjang persegi panjang. Terus di sini dia nampilkan 20, ditulis 20. Terus masukkan persegi panjang, lebarnya 2. Dia cin, dia tetap, ya, maksudnya ini harusnya nggak perlu ya, nggak perlu ditampilkan. Jadi inputannya sesuaikan dengan user.
Tapi kan ada ketentuannya. Terus ini, nah ini. Lah kalau seperti ini berarti ini bukan program ya. Ini aja mencetak angka 197. Dia ngitung di tempat lain di kalkulator gitu ya. Nah, terus gunanya apa kalau buat program kalau ngitungnya masih di tempat lain? Tujuan buat program kan untuk membantu kita menghitung luas ya. Tujuan dari program itu menyelesaikan masalah, itu yang paling penting. Program apapun itu tujuan untuk menyelesaikan masalah, membantu manusia menyelesaikan masalah. Contoh sederhana yang menghitung luas persegi panjang. Daripada capek-capek dibuat program, ntar kita masukkan lebarnya berapapun, panjangnya berapapun, komputer yang bantu hitungin luasnya adalah sekian. Nah kalau seperti ini, C dia cetak. C adalah 20 kali 2 ditambah 3 pi 314 dikali 10 kali 10 bagi 2. Hasilnya 197. Ini dia dicetak, bukan dimasukkan ke dalam variabel. Artinya ada yang masih belum paham. Jadi diingat-ingat ya, ada variabel, ada string atau karakter. Yang dicetak menggunakan cout itu namanya string atau karakter. Variabel kita isi dengan data. Harusnya bagaimana? Ya ini nggak perlu ditampilkan ya. Kalau pengen ditampilkan ya cout, variabelnya apa gitu ya. C sama dengan nanti variabel A gitu kan. Bukan 20. 20 ini sudah dimasukkan ke variabel A. Seperti itu ya. Oke. Terus cara nomor 1 luas lingkaran harusnya saya baca feedbacknya. Ada juga yang enggak dibagi 2. Jadi kalau diperhatikan soalnya itu ya. Soalnya kan persegi sama setengah lingkaran. Bentar, saya tulis di soalnya itu ada yang luas persegi panjang, ada yang dipisah. Buat program luas persegi panjang satu, buat program luas lingkaran. Nah ini kan 2 program yang berbeda. Jadi soalnya ya jadi satu ya buat satu program untuk menghitung bangunannya kan seperti ini. Ada bangunan persegi panjang sama lingkarannya kan numpuk. Karena lingkarannya itu numpuk, artinya yang dihitung adalah setengahnya saja. Karena setengah dari lingkaran tersebut kan udah dihitung dari luas persegi panjang. Jadi harusnya lingkarannya itu dibagi 2. Ada juga yang lingkarannya nggak dibagi 2, luas persegi panjang ditambah luas lingkaran. Nah, bangunannya akhirnya bentuknya kan seperti ini. Nah, 2 bangunan yang berbeda. Nah, jadi bukan, ada juga yang masih salah di logika itu mesti. Jadi ada pertanyaan yang buat program sama logikanya. Logikanya bagaimana menghitung luas lingkaran tersebut, gitu ya. Makanya saya tumpuk di sini untuk bagian dari logikanya, menghitungnya bagaimana gitu. Oh ini karena ini numpuk, ini ada 2 bagian yang jadi satu, berarti nggak dihitung. Artinya yang dihitung hanya setengah lingkaran saja. Ada juga yang buat programnya dipisah, jadi jangan dipisah. Tapi ya jadi satu program. Seperti itu. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Untuk flowchart-nya juga ada yang macam-macam. Saya kira flowchart-nya itu nggak perlu ada yang sampai ada percabangannya dan lain sebagainya ya. Maksudnya percabangan itu ada yang buat flowchart. Start terus ini lebar panjang gitu ya. Bukan seperti itu ya. Itu nanti untuk percabangan ya. Kalau flowchart ya seperti di tugas 1 itu sudah start, deklarasi variabel, terus input nilai, proses gitu kan, cetak, and udah itu sudah aja. Programnya ya mulai include IOStream, using integer main, deklarasi variabel, input lebar, input panjang, input jari-jari harusnya nggak perlu ya karena bisa diketahui dari lebar dibagi 2. Habis itu
luas lingkaran berapa, luas tengah lingkaran berapa, total luas berapa, cetak luas, total luas. Sudah situ aja. Seperti itu ya. Terus diingat ada juga yang buat programnya nggak dikurung seperti ini ya, tapi jadi satu, maksudnya ada yang seperti ini apa? 2 P kali P panjang kali lebar dikali 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari dibagi 2. Nggak ada kurungnya sama sekali. Nah, ini kan jadi masalah ya. Orang juga ngelihatnya juga pusing gitu ya, apalagi komputer juga. Ini juga kemungkinan juga akan hasilnya nggak sesuai. Lebih mudahnya ya dibuat sama seperti kalau kita ngerjakan dulu sih, perasaan dulu kalau mengerjakan tugas seperti itu ya, soal seperti itu ya dicari luas persegi panjangnya dulu berapa, luas persegi panjang kali lebar, mau ditampilkan atau enggak itu sesuai masing-masing ya. Luas setengah lingkaran, nah ada yang pakai koma, jadi kalau di C++ pakai titik ya, 3,14 itu 3,14 ya, kali jari-jari bagi 2 karena setengah lingkaran. Dikurung juga nggak apa-apa. Baru nanti di sini luas total gitu. Sama dengan luas P ditambah luas. Ini kan lebih enak dilihat ya, daripada langsung satu baris gitu ya. Nah, terus variabel. Jadi variabelnya ada berapa jadinya? Variabelnya ada berapa? Ada yang luas itu semuanya dijadiin variabel luas, nanti akan error. Luas lingkaran variabelnya luas, ada yang luas setengah lingkaran juga variabel luas, luas total juga variabel luas. Nah, itu kan programnya juga bingung. Ini luas itu isinya macam-macam. Jadi tiap variabel kan diisi satu saja. Jadi kalau bisa ya satu luas lingkaran ya luas lingkaran dipakai variabel luas lingkaran atau luas L gitu ya. Luas persegi ya luas persegi atau luas P. Luas total ya luas total. Jangan semuanya pakai variabel luas. Seperti itu ya. Oke, otomatis variabelnya ada banyak kan? Ada variabelnya ada berapa totalnya kalau dihitung? 6, Pak. Pertama lebar 2, panjang 3, jari-jari 4, luas lingkaran, Luas lingkaran, luas LK bisa 5, luas persegi luas 6, total. luas total. Nah, seperti itu. Jadi deklarasinya ada 6 di awal. Seperti itu ya. Oke. Yang masih keliru-keliru silakan diperbaiki. Untuk bentar saya cari yang benar dulu lah biar ada referensi. Yang mana ya? Link pengumpulannya. Yang merasa sudah benar siapa? Punya Anita boleh coba Anita. Anita. Biasanya kalau yang SMK-nya jaringan multimedia atau ini harusnya sudah paham sih. Kecuali kalau ketika SMK-nya nggak belajar sungguh-sungguh juga. Oke, ya mulai deklarasi panjang lebar jari-jari total luas, luas persegi sama luas ini harusnya dimasukkan juga ya. Baca nilai panjang, hitung, ya udah seperti ini. Cetak. Oke, ini nggak diperbaiki apa, diatur ininya. Ya bisa.
seperti ini ya, maksudnya paling enggak pembuatan flowchart enggak standarnya seperti ini ya, deklarasi. Nanti ada tambahan, saya tambahin nanti kalau di tugas 3, saya tambahi ya. Tugas 3 karena ada yang lewat sih, harusnya dari dulu sih saya wajibkan. Mulai, habis itu di sini ada cetak nama sama NIM di sini. Di sini cetak nama sama NIM masing-masing, baru deklarasi. Sesuai dengan programnya ya kan, programnya karena ada cetak nama sama NIM di flowchart-nya ya. Jadi kalau diminta buat flowchart, start, ini kan start, habis itu kan ini cetak nama sama NIM. Harusnya di sini cetak nama sama NIM, baru deklarasi. Ini kan deklarasi, plot, masukkan nilai panjang, baru ini baca nilai. Oke, seperti itu ya. Untuk selanjutnya, saya tambahan di situ. Oke, sekarang saya masuk ke materi yang baru, perulangan. Atau di kelas ini atau di kelas lain sudah ada yang ngerjakan tugas nomor 2 dengan perulangan. Itu saya kira nggak perlu ya. Ada yang menggunakan if, ada yang menggunakan switch. Karena kita belum masuk ke sana, jadi harusnya nggak perlu. Baru di materi hari ini kita akan bahas perulangan. Kalau kalian belajar bahasa pemrograman apapun, intinya pasti entah itu kalian mau belajar pemrograman Python, Java, bahasa pemrograman Python, Java, C++, JavaScript, PHP, Kotlin, atau Golang, gitu ya, dan lain sebagainya. Perl, pasti ada intinya ya, operasi aritmatika, operator logika, perulangan, percabangan, itu saja. Nanti ada kelas dan lain sebagainya. Terus ada string dan karakter gitu ya. Ya intinya itu saja. Paling perbedaannya antar bahasa pemrograman adalah aturannya, sama di kalau kita belajar bahasa gitu ya. Perbedaannya di grammar dan pengucapannya saja. Di perulangan kalau di C++ kita menggunakan for, while, sama do while. Tergantung selera ya. Ada orang yang lebih suka pakai for, ada yang lebih suka pakai while. Do while sih jarang. For ya. Paling sering for. Struktur perulangan, kondisi pengulangannya itu syarat yang harus dipenuhi. Biasanya kondisinya bisa true atau false gitu ya. Nah, di bahasa pemrograman C++, kenapa disebut C++? Karena ada operator plus plus ya. Kalau di bahasa pemrograman lain sih biasanya pakai tambah 1 gitu ya. Kalau perulangan di C++ ada plus plus seperti ini, maksudnya adalah dia menambahkan 1 1 1 ya kalau plus plus. Kalau min min ya berkurang 1 1 1. Kalau variabelnya di belakang seperti ini berarti dia langsung ditambahkan. Kalau di variabelnya di depan, nilai variabel itu dulu dicetak baru ditambah 1 1. Semua A-nya sama dengan 5, berarti 5, 6, 7. Kalau plus plus A berarti langsung ke 6, 7, 8 itu ya. Itu saja. Kalau selanjutnya ini contoh. Nah, macam-macam perulangan tadi, for, while, do, while. Saya langsung ke contoh biar mudah. Tapi sebelum ke contoh, ke struktur flowchart. Nah, ini baru kita bahas ke flowchart. Flowchart, kalau menggunakan for sama seperti kalau kita deklarasi nilai ya, bentuknya ya. Seperti ini, tapi nanti ada percabangannya ke samping gitu ya. Ke bawah itu jika iya. Terus ini proses perulangannya, berulang ke atas lagi menggunakan notasi lingkaran, terus ke atas lagi sampai prosesnya terpenuhi, baru tidak turun ke bawah, selesai. Tergantung programnya mau selesai atau mau cetak yang lain gitu. Contohnya bagaimana membuat mencetak tulisan 1 sampai 5 gitu. Perulangan ke-1, perulangan kedua, perulangan ketiga, perulangan keempat, perulangan kelima. Flowchart-nya seperti ini. Ini algoritmanya ya. Algoritma sama flowchart ya hampir sama. Algoritma dalam bentuk tulisan, flowchart lebih enak dilihat karena dalam bentuk gambar. Start, ya, ini for-nya, for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 5, i sama dengan 1, sama dengan 5, artinya dia berjalan dari 1 sampai 5 atau 5 kali gitu ya. Ke bawah selama masih berjalan sampai 5 kali. Write atau cetak perulangan ke n. Harusnya perulangan ke i.
I sama dengan I tambah 1. Atau bisa ditulis juga I plus plus. Jika sudah melewati 5, 6, dia akan turun ke bawah N. Kalau enggak ditarik ke tengah sini juga biar lebih enak dilihat. Itu untuk penulisan flowchart menggunakan for. Penulisan di program di C++, ini start, include your string using namespace std, integer main, for, deklarasi nilainya boleh. Ini emang sudah terbiasa orang-orang deklarasinya di dalam for sih. Ada yang seperti ini, for integer i gitu ya, atau di atasnya integer i titik koma baru for i sama dengan 1 juga boleh. Kalau dijadiin 1 seperti ini, for integer i sama dengan 1, bacanya seperti itu ya. Titik koma, i lebih kecil sama dengan 5, i plus plus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah i sama dengan 1, selama i itu i dimulai dari 1, i lebih kecil sama dengan 5, dia akan berulang terus sampai nilai i itu lebih kecil. Selama nilai i itu lebih kecil sama dengan 5, dia berulang terus. Kalau melewati itu dia akan berhenti ya. I plus plus menandakan i-nya bertambah 111 gitu. Terus yang kita cetak adalah perulangan. Ini yang kita cetak di layar. Yang belum masih bingung, ini itu yang dicetak bagian yang ini ya, yang dikutip 2. Kutip. Nah, i itu adalah variabel atau wadah gitu ya. Yang dicetak isinya. Isinya i apa? 1, terus 2, 3, 4, 5 karena dia berulang. Kenapa dia turun ke bawah? Karena di sini ada INDL. Kalau nggak ada INDL, dia akan ke samping. Berulang ke 1, ke samping. Oke. Ini dasarnya untuk perulangan, dasar basic ya. Sebelum nanti ke cetak segitiga dan cetak piramida yang agak rumit, for dalam for. Oke, cukup jelas? Pak, mohon bertanya. Ya. Itu yang flowchart di contoh sebelumnya ada tanda bulatnya apa enggak ya, Pak? Oh. Yang di bawah itu. Oh, ini nggak pakai bulat. Karena di sini ini flowchart secara umum karena flowchart hapusnya di sini sih. Yang bawah ini bisa pakai bulat seperti ini. Tapi kalau seperti itu nanti di sini for i sama dengan 1, i 5, terus i plus plus di sampingnya ya. Terus ini boleh dalam bentuk 0 lingkaran seperti itu juga boleh. Karena kita menggunakan C++ ya. Kalau bahasa pemrograman lain biasanya plus-plusnya di bawah sini. I ditambah I sama dengan 1. Ada tambahan di bawah. Karena di bahasa pemrograman lain nggak ada istilah plus-plus biasanya. Jadi kita tambahkan manual. I sama dengan I ditambah 1 seperti di flowchart ini. Seperti itu ya. Paham maksudnya ya? Iya, Pak. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya lanjutkan. Jelas, Pak. Oke. Nah, ini yang agak mulai rumit ya, sedikit. For di dalam for, istilahnya for bersarang, atau kata kuncinya itu nested for ya. Nested for, ada nested well, ada juga sama aja sih. Nested dual juga ada. Maksudnya well di dalam well juga ada, dual di dalam dual juga ada, for di dalam for juga ada. Maksudnya apa? Berulang, habis itu diulang lagi bawahnya, gitu ya. Contohnya bagaimana? Saya langsung ke contoh ya, biar kalian bisa ada gambaran langsung. Contohnya seperti mencetak seperti ini sih. Ini for di dalam for, 2 kali for-nya. Karena itu ada baris, ada kolom. Kalau ini untuk apa ya? For bertingkat. Ini contoh sederhana aja, mencetak angka sama huruf ya.
Ntar saya buka di dev-nya. Saya angka bintang. For bertingkat. Ini contohnya kalau saya jalankan F9. Oh ini dia. Turun ke bawah. Ini coet TNDL. Bukan coet spasi. Contohnya saya pengen mencetak seperti ini ya. Ini for di dalam for yang pertama digunakan untuk mencetak angka 1, 2, 3 yang paling depan. 1, 2, 3, 4, 5. For yang kedua untuk mencetak ABCD, ABCDE, 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 ABCDE. Jadi contohnya seperti ini. Oh, mana tadi? Contohnya ya. Deklarasi nilainya integer sama dengan I, itu untuk mencetak angka. Untuk mencetak hurufnya menggunakan char, tipe datanya char ya, diingat-ingat. Ini namanya tipe data integer, float, char, karakter, ABCD. Terus ini for yang pertama, I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan 5, I plus plus, cetak I. Kelihatan kan share screen saya? Iya Pak, terlihat. Oke. Terus for yang kedua untuk mencetak ABCDE. Char sama dengan A, char lebih kecil sama dengan E gitu kan, ABCDE, char plus plus, cout karakter. Jadi 1 ABCDE, 2 ABCDE. Terus yang terakhir ini cout spasi untuk mencetak spasi ya, jarak ya. Kalau nggak dicetak jarak dia akan dempet-dempet. Jadi outputnya nanti akan seperti ini. Oke, bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah ini untuk flowchart-nya. For, cetak, for lagi, cetak. Ini N4, N4. Nah ini yang agak tricky ya. Harus paham baris dan kolom sih sebenarnya. Diingat-ingat ya, apa ya, di mata kuliah atau di kalkulus atau yang lain ya. Yang biasanya kita array ya. Array itu kalkulus ya. Kalau ada kolom seperti ini kan 1,1 ya. Terus ini 1,2. Ini 2,1, ini 2,2 seperti itu ya. Ini baris kolom. Ini for dalam for sebenarnya. Untuk bayangan mencetak bentuk segitiga seperti ini. Saya kasih contoh angka 1, bukan. Oke, saya close dulu. Saya cetak angkanya saja dulu.
Oke. Coba diperhatikan di sini saya punya dua for ya. For yang pertama sama for yang kedua. Di sini saya punya dua for. For yang pertama sama for yang kedua. Oke, ada yang tahu perbedaannya? Ada yang tahu perbedaan for yang pertama sama for yang kedua? For yang kedua kita menentukan angka terakhirnya, Pak. Iya bukan, Pak? For yang kedua menentukan angka terakhir. Enggak. Ini kan ada dua for. For A sama dengan 1, A lebih kecil sama dengan C. Ntar ini nanti ini bagian dari soal sih sebenarnya. Ntar saya buat yang Ini apa? For yang pertama itu. saya buat yang tanpa inputan dulu aja. Yang tadi pakai inputan ya. Kalau outputnya nggak di close, nanti nggak bisa di-compile ya. Oke, yang tanpa inputan dulu ya, 1 sampai 5 ini. Kalau kita lihat di sini, for A sama dengan 1, ini ada dua variabel ya, ada variabel A sama variabel B. For A sama dengan 1, A lebih kecil sama dengan 5. Berarti ini menunjukkan 5 itu apa? 5 itu panjang apanya? Panjang apa? Baris ke bawah. Garisnya, Pak. Garisnya, Oh, iya. Pak. Panjang baris ke bawahnya. Oke. A plus plus naik 1. Nah, for yang kedua, for B sama dengan 1, B lebih kecil sama dengan A, B plus plus. Nah, perbedaannya apa di tulisan for A sama for B ini? Kalau A kurang dari sama dengan 5, Ya, kalau Nah. B kurang dari A. nah ini perbedaannya. Kalau A itu kurang dari sama dengan 5, kalau B kurang dari sama dengan A. Yang dicetak adalah B. Jadi nanti akan menghasilkan segitiga seperti ini ya. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Ini baris ya, ke bawah itu baris, ke samping itu kolom. A itu baris, B itu kolom. Jadi A itu dicetak atau enggak? Enggak, Enggak ya. A itu enggak dicetak. A itu hanya untuk maksimal doang. menentukan panjang barisnya. Yang dicetak itu B. Oke, pertanyaannya sekarang. Belum ke pertanyaan sih, Pak. Bentar, saya jelaskan ini dulu. Ini udah paham belum tentang dari program ini menghasilkan output sebuah segitiga seperti ini? Logikanya ngerti nggak? Maaf Pak, tadi A itu apa, B itu apa Pak? Tadi A itu apa? Panjang? A itu panjang baris. Baris itu yang ke samping atau yang ke bawah? Ke bawah. Ya, baris itu yang ke bawah ya, baris. Kan diingat-ingat aja kalau di upacara hari Senin baris kan lurus ke belakang gitu ya, baris. Kalau kolom baru ke samping. Yang pertama itu untuk menentukan, diingat-ingat, yang pertama itu untuk menentukan panjang baris ke bawah, B itu panjang baris ke samping. Jadi
Penjelasannya itu bagaimana? Penjelasannya itu saya pakai notepad aja dulu. Penjelasannya seperti ini. For A sama dengan 1. A-nya masih 1 ya. A-nya 1. A lebih kecil sama dengan 5, A plus plus. Berarti A-nya 1. Habis itu nggak ngapa-ngapain kan. Dia nggak cetak apa-apa. Baru ke B. B sama dengan 1. B lebih kecil sama dengan A. Apakah B lebih kecil sama dengan A? Nah, B sama dengan 1, B lebih kecil sama dengan B plus plus, B sama, terus di sini ada C out B. Akhirnya kita cetak B. Cetak B1. Seperti ini ya. Gambarannya seperti ini. Biar nanti kalian bisa ngerjakan tugas yang ini. Ntar, saya tunjukkan tugasnya. Biar kenapa saya jelaskan detail seperti itu. Masalahnya, karena ada tugas untuk mencetak segitiga kebalik. Seperti ini. Wow. Cetak segitiga kebalik seperti ini bagaimana? Dan ini bintang ya, bukan angka ya. Sebenarnya mudah. Kalau bintang sama angka, perbedaannya apa? Kalau saya pengen cetak bintang, yang saya ganti apa? Mana tadi? Ini ya. Si out-nya. C out-nya. C out-nya kan ini B. Saya ganti menjadi Bintang. bintang. Kalau saya jalankan, String bintang. saya tutup dulu. Nah, menjadi segitiga seperti ini. Segitiga siku-siku ya. Kalau pengen balik gimana? Minus 1. Bentar, B. saya jelaskan yang ini dulu biar kalian bisa ngerjakannya kalau balik. Karena itu bagian dari tugas ya. Saya jelaskan langkah logikanya kenapa dia. Logikanya tadi, yang pertama itu berjalan dulu A-nya kan. A-nya berjalan sekali dulu, dari sini berjalan set. Kalian biar bisa bayangkan. Prosesnya seperti ini, for berjalan sini, ini berulang. Baru nanti ke atas ini, for lagi, ini berulang, baru ke atas lagi, ini berulang, baru ke atas. Jadi ini berulang, turun ke bawah, berulang, turun ke bawah, berulang, turun ke bawah, berulang. Seperti itu ya? Ada gambaran? Iya, ada, Pak. Ada ya? Kenapa di baris ke 1 itu yang dicetak cuma 1? Karena di baris di for-nya B harus lebih kecil sama dengan A. B, barisnya ke 1, A-nya 1, berarti barisnya 1. Gitu ya, terlihat ya. Udah ada clue ya. Jadi kalau baris kedua, ya berarti cetak 2. Baris ketiga, cetak 1, 2, 3. Baris keempat, cetak 1, 2, 3, 4. Baris kelima, cetak 1, 2, 3, 4, 5. Kalau pengen kebalik, baris pertama cetak 1, 2, 3, 4, 5. Baris kedua cetak 1, 2, 3, 4. Baris ketiga cetak 1, 2, 3. Baris keempat cetak 1, 2. Baris kelima cetak 1. Oke. Kira-kira ya bisa ya ngerjakannya. Bisa, Pak. Saya bisa, teman yang lain atau berapa kayak. Oke. Nah ini udah mulai agak rumit ya. Nah, ini namanya logika. Sebenarnya kalau saya jelaskan ini harusnya mudah sih. Kalau ini baris 1, kalau ini artinya tetap nambah-nambah. Kalau di sini berarti ada yang berkurang kan? Ini kan berkurang. Berarti ada yang min-min. Itu aja clue-nya. Jadi salah satunya ini pasti ada yang min-min. Oke, saya lanjutkan. Seperti itulah rumitnya. Kadang beberapa programmer lebih milih jadi kuli daripada harus ngoding. Capeknya bukan capek di badan, capeknya di capek pikiran. Sama mata. Ya, mata. Oke, saya lanjutkan. Yang penting dikerjakan dulu, nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas. Ntar saya kasih. Kemarin saya kan ikut
apa namanya? Ntar gimana ya? Saya kasih contoh soal yang saya kemarin ikut Telkomsel programmer. Nih. Itu soal pertamanya, ini kan, software development. Soal pertamanya itu sama seperti tadi, hampir mirip seperti tadi, cuma kalau inputannya itu soalnya sederhana, soal nomor 1 sih ada 10 soal. Kalau inputannya Apple, outputnya adalah 2 karakter terakhir tapi dibalik EL. Harus ada spasinya, seperti ini. Udah, soalnya seperti itu aja. Ngerjakannya boleh pakai bahasa pemrograman apapun, boleh Python, Java, C++ gitu kan. Tapi harus online, webcam harus aktif, nggak bisa ganti tab. Jadi kalau ganti tab ketahuan, apa? Ganti tab. Jadi di aplikasinya itu dia nggak bisa ganti tab, terus webcamnya harus aktif, dia bisa baca webcam. Saya ingat soal pertama itu ini, harusnya sih mudah sih kalau udah belajar algoritma pemrograman. Inputnya karakter, angka apa saja gitu, tulisan apa saja, outputnya 2 string terakhir dibalik gitu, tapi harus ada spasinya di tengah. Ya itu aja, seperti itu. Cara apapun boleh. Ya cara apapun boleh. Itu sederhana. Dan ini pemrograman dasar, kelas pemrograman dasar harusnya semuanya bisa. Yang penting, nah itu masalahnya karena webcam aktif terus nggak bisa ganti tab ya, tab browsernya nggak boleh diganti. Kalau new tab atau buka browser lain ketahuan. Ya harus nyoba di HP akhirnya, di agak tricky. Seperti itu ya. Oke. Bentar. Akhirnya kalau saya pengen cetak 1 sampai 5. Kalau saya pengen cetak 1 sampai 5 sederhana gimana sih? Pengen nyetak 1 sampai 5 sederhana ya harusnya kalian tahu ya. Cout A. Ya. A. Bentar, saya kasih. Kalau cout A saja. Pakai Apa ya? Nah, dia nggak ada spasinya ya. Seperti ini ya. Apa namanya? Cout A terus pakai string. Oh iya. Nah, biasanya diakali seperti ini. Iya. Oke. Kalau saya pengen cetak seperti ini, apa namanya tadi? Satu, ini yang ini mana gitu? Yang seperti ini, 111, 222, 333, 444, 555. Itu for di dalam for, itu pasti for di dalam for ya. Yes. Seperti ini, yang dicetak apa? Yang dicetak B, tapi if-nya ini B lebih kecil sama dengan 5, ya kan? Iya enggak? Kalau saya jalankan, oh bukan, 1, 2, 3, 4, 5, dia berjalan 1, 2. B lebih kecil. Kesampingan ya. B lebih kecil sama dengan, di sini sebenarnya ada sih. Y sama dengan 1, Y X lebih ke Y sama dengan. Yang dicetak itu bukan B, tapi A. Oh iya, yang dicetak adalah A. Iya, soalnya baris kan, Pak. Ya, yang dicetak itu barisnya. Lupa saya. Ya, memang seperti itu. Oke. Cukup jelas ya untuk for ya. Saya lanjutkan ke well. Ini lebih sering praktek saja, nanti mulai paham. Flowchart-nya saya kira hampir mirip well. Nah, ini untuk cetak 1, 2, 3. Kalau well, ada duel ya. Nanti perbedaannya saya kasih tahu. Kalau well, perbedaannya ya sama. For-nya diganti
well aja. Di C++ boleh pakai buka kurung, boleh pakai nggak pakai buka kurung sih sebenarnya. Buka kurung bagian ini. Setelah for ini. Ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi saya lebih suka yang pakai. Kurung kurawal ya. Kalau kita lihat di sini, contoh di well-nya, dia nggak pakai kurung. Jadi well langsung boleh pakai kurung kurawal di sini juga boleh. Perbedaannya kalau well ini ya cuma yang biasanya di sini for, itu well, itu aja. Kalau duel ini agak beda. Kalau duel itu dia kerjakan dulu. Jadi dia kerjakan dulu, do dulu. Well-nya, pengecekannya itu di akhir, di bawah. Itu saja. Cukup ini ya, cukup jelas ya. Kalau for, well, sama duel. Oke. Itu pakai enggak? Pak, kalau dalam bahasa Inggris, well itu kan artinya Well selama. kondisi. Ya kondisi selama loop lebih kecil sama dari 10 dikerjakan gitu. Itu aturannya saja sih. Ada juga bahasa pemrograman dengan bahasa Indonesia. Ada yang pernah dengar nggak? Bahasa pemrograman menggunakan bahasa Indonesia. Jadi selama, jika gitu, cetak namanya baik yang ngembangin orang Indonesia. Tapi jarang yang pakai karena malah bikin pusing. Basic programming language. Contohnya seperti ini. Tulis, bukan cetak, tulis. Tulis A sama dengan 5, tulis fungsi tes faktorial kalau, pakai kalau dia. Bukan jika, kalau ini. Ada yang bahasa Indonesia. Tapi jarang yang pakai, tambah pusing. Sama seperti kalau HP kita sudah terbiasa bahasa Inggris kan, kalau diganti bahasa Indonesia jadi pusing ya, nggak terbiasa. Salin, unduh, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjut. Ada perintah juga goto. Goto bukan Gojek Tokopedia. Goto itu biasanya kalau kita pengen buat program yang bisa berulang gitu ya. Berulang. Jadi kayak seperti ini, masukkan bilangan 12, nilai 12 mod 2 adalah 0. Apakah pengen hitung lagi Y atau T? Jika iya, dia berulang lagi. Nah, goto itu goto atas. Nah, atas itu di atas ini, atas titik 2. Untuk berulang. Gotonya tuh ke atas, ke paling Atas awalnya itu ya. enggak, atas ini variabel bisa diganti apapun. Di sini kan ada baris ke-7 ada tulisan atas gitu. Oh. Ya. Kalau Python kayak function itu, Pak. Ya, kayak function. Kalau function kita nanti buat fungsi sendiri. Kalau di C++ function ya nanti kita tulis function gitu ya. Ya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu di atas Goto, seperti kayak penanda. goto itu manggil apa ya, Pak? Istilahnya apa? Manggil yang itu. Goto untuk menuju ke variabel yang kita sesuaikan. Di sini kan ada variabel atas. Goto atas, dia kembali ke variabel yang di atas itu. Oh, kayak penanda gitu ya. Ya, penanda. Kalau fungsi beda lagi. Kalau fungsi itu di sini ada fungsi, biasanya nanti ada materi tersendiri. Fungsi, baru ini integer main di bawah. Nanti ini manggil-manggil gitu kan. Ya kalau secara ininya sama sih. Tapi kalau goto itu untuk mengulang program. Biasanya seperti itu. Kalau di pemrograman web biasanya untuk yang menuju ke paling bawah atau ke bagian tertentu gitu. Oke. Tadi perulangan, setelah ini kita masuk ke percabangan. Percabangan itu nanti flowchart-nya bercabang ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya sudah ada yang buat flowchart bercabang harusnya belum perlu. Kalau sekarang baru
nanti percabangan nanti dia flowchartnya bercabang. Bisa cabang kanan, cabang kiri boleh. Terus ke bawah, ke samping juga boleh sih, sama saja. Percabangan itu menggunakan perintah if sama switch case. If itu ada if else, ada nested if juga, if di dalam if. Tadi kan ada for di dalam for, ini juga ada if di dalam if. Struktur ini merupakan struktur yang paling sederhana karena hanya melibatkan satu buah ekspresi. Maksudnya if ini if saja, nggak ada else-nya ya. Contohnya, saya langsung ke contoh saja. Untuk flowchart-nya seperti ini. Ada yang seperti ini, boleh seperti ini ya. Maksudnya benar ke bawah. Standarnya sih kalau benar yang ke bawah, salah yang ke samping. Ada juga yang kanan kiri ya. Tapi nanti ngabisin kertas sih, ngabisin tempat ya. Kanan sama aja sih kiri gitu ya. Sama aja. Contohnya bagaimana? Contohnya pengecekan bilangan. Masukkan nilai, cin nilai, if nilai lebih besar 0, bilangan adalah positif. Kalau saya masukkan bilangan negatif, dia akan 0 ya. Maksudnya nggak menampilkan apa-apa karena nggak ada pengecekannya di sini, nggak ada else-nya. Oke, selanjutnya baru if else. Tadi if saja. Nah, biasanya kalau if itu ada hubungannya sama operator ini lebih besar, lebih kecil, sama dengan gitu ya. Karena nanti biasanya untuk pengecekan. Cin sama dengan apakah yang dimasukkan itu 1 gitu kan, biasanya pilihan gitu kan. Apakah A sama dengan 1, makanya ada operator di sini. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Diperhatikan di sini sama dengannya bukan sama dengan sekali, tapi 2 kali. Karena kalau sama dengannya sekali, kita memberikan nilai ya. Perbedaannya di sini. Kalau di bahasa pemrograman lain itu biasanya memberikan nilai itu A.2 ya. Kalau di C++ A sama dengan 1, artinya 1 kita masukkan ke variabel A. Tapi kalau A sama dengan 2 kali 1, artinya apakah A itu isinya sama dengan 1. Perbedaannya di sana. Oke? Paham ya maksudnya ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Ya, paham, Pak. Jadi jangan. Di PHP ada yang 3 kali sama dengan untuk pengecekan. Contohnya kalau tadi bilangan genap, bilangan yang positif negatif, ini bilangan genap bilangan ganjil ya. Untuk pengecekan. Contohnya masukkan nilainya kita modulus 2. Kalau modulus 2 itu sama dengan 0, ini ya, sama dengannya 2 kali berarti pengecekan. Apakah nilai dibagi di modulus 2 itu ada sisanya, tidak ada sisanya atau 0? Kalau tidak ada sisanya dia bilangan genap, kalau ada sisanya berarti dia bilangan ganjil. Itu contoh implementasi dari if else. Ini contoh yang if sederhana. Enggak ada else-nya. Berapa usia Anda? Jika lebih kecil 17, Anda tidak boleh menonton. Jika lebih besar, enggak ada output-nya. Makanya kita tambahkan else di sini. Anda tidak boleh menonton. Jika else, Anda boleh menonton. Kalau di atas 17 tahun. Nah, ini penulisan flowchart-nya. Boleh seperti ini, ya. Boleh yang ke kanan ke kiri seperti ini. Pertanyaan, kalau bisa dikasih keterangan ya, yang benar itu yang mana ya, biar lebih jelas. Kondisi yang benar kemana, kondisi yang salah kemana. Perbedaannya tadi ya, kalau for itu jangan sampai ketukar. Kalau for itu sama seperti deklarasi nilai ya. Kalau for itu bentuknya seperti ini. Kalau pengecekan seperti ini. Layang-layang. Kalau ada if di dalam if, pengecekan di dalam pengecekan ada banyak, ya nanti seperti ini. Yang benar biasanya langsung ke cout. Kalau salah ada pengecekan lagi, benar cout. Kalau ada salah lagi, ada pengecekan lagi, cout seperti ini ya. Baru nanti di end ke bawah seperti ini.
Itu untuk penulisan flowchart-nya. If di dalam if contohnya apa? Contohnya input angka yang akan dicek. Ini pengecekan bilangan positif, negatif, atau bilangan nol ya. Ada pengecekan jika lebih besar 0 bilangan positif, else bilangan negatif, jika bukan dua-duanya bilangan 0. Else if ini bisa panjang ya. Contohnya di boot saya. Kalau kalian lihat itu saya pakai switch case sih, bisa. Pakai if else. Boot saya kan ada pilihan ya, menu 1, 2, 3, 4, 5 itu pakai if ya. If pesan WA 1 cetak ini, if pesan WA 2 cetak ini, if pesan WA 3 ini, if pesan 4 ini, 5 ini sampai 8 itu ya. Jadi if else, if else, if else, if else bisa panjang. Di sebuah pemrograman, pembuatan program bisa sampai panjang sekali. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Flowchart untuk else if-nya saya nggak ngerti, Pak. Gimana? Pembuatan short flowchart untuk else if-nya, Pak. Saya nggak ngerti. Ini yang nggak ngertinya bagian mana? Dari contoh ini. Ya ini kan kondisi, ditulis saja kayak tadi if nilai sama dengan 0 ya. Yang bercabang. Yang bercabang. Yang if dalam if ini. Nanti kondisinya ditulis apakah nilai, tulis saja if nilai sama dengan 0 COUT apa gitu. Ini if nilai lebih besar sama dengan 0. Seperti itu ya. Paham maksudnya? Oke. Kondisi itu Berarti yang kedua itu else if ya, Pak? Iya, yang kedua itu else if. Ini if, ini else if, terus else if, yang terakhir baru else. Kalau kalian perhatikan di sini, kondisi proses if, else if, yang terakhir else. Kalau ada 4 atau 5, berarti if, else if, else if, else if, yang terakhir else. Seperti itu. Oke. Paham, Pak. Nanti kalian bisa, biar lebih paham sih, nanti dicoba sendiri-sendiri ya, dengan tugas. Nanti jadi lebih paham lagi. Oke. Baru yang terakhir kita menggunakan switch case. Perbedaannya di mana? Perbedaannya saya kasih contoh di contohnya saja. Switch. Perbedaannya di sini ya, masukkan bilangan. Kalau biasanya kan if A sama dengan 1 gitu kan. Kalau switch case, switch dalam kurung A, case, inputannya apa? Kalau 1, cout hari ke A sama dengan 2. Seperti itu ya. Kalau saya jalankan seperti ini, masukkan bilangan. 1 berarti hari Minggu. Sama saja seperti switch case. Tapi ini menggunakan case, terus diikuti dengan break. Bawaannya dari penutup dari case. Oke. Untuk switch case, ada yang mau ditanyakan? Di tugasnya nanti kalian boleh menggunakan switch, boleh menggunakan for, boleh menggunakan while gitu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau nggak pakai break, itu gimana, Pak? Kalau nggak break, ya berarti nggak sesuai aturan. Kalau saya jalankan, Bakalan lanjut terus. bakalan lanjut terus ya, nggak berhenti ya. Iya. Sampai ada kata break. Ya. Kalau breaknya dihapus, ini hari Sabtu, Minggu, hari Senin ikut kecetak dia. Ini kan ada apa namanya? Harusnya kan kalau di input 1, cout dari ke A, hari ke 1 Minggu, harus itu break gitu kan. Ininya nggak usah dicetak. Kalau nggak ada breaknya, dia ikut kecetak. Oke. Oke, ada lagi mau ditanyakan?
Ada yang baru kali ikut kelas di mata kuliah ini? Yang hari ini baru ikut masuk kelas ini? Nggak ada ya? Soalnya di kelas lain ada yang baru gabung di pertemuan kelima. Soalnya saya kalau ada yang baru masuk atau ini apa namanya nyusul gitu ya, baru masuk ikut kelas ini di pertemuan ketiga, keempat, ikuti lihat rekamannya dari pertemuan pertama ya, biar nggak ketinggalan informasi. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada defaultnya nggak? Kan tadi kan case. Kalau suatu saat inputnya tidak sesuai dengan case, Iya, ada default. Di aturannya ada default yang paling bawah, seperti S, seperti if else itu ya. Seperti if else ini kan yang paling bawah itu S. Iya. Ya maksudnya nggak ada pengecekan sama sekali. Maksudnya ini ya. Ada di default. Saya lupa ngasih contohnya. Nanti di bawah default gitu ya. Terus break. Ini kan ada pengecekan. Ini ada pengecekan. Ini kan S yang kalau tidak semuanya gitu ya. Nah di Sweetcast juga ada. Saya lupa sih kelewat. Yang paling bawah itu ada default. Tinggal ditambahkan default, terus yang mau dicetak apa, terus di break kita. Ini ya default. Oke. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Pak, dalam penerapan sehari-hari itu seperti lampu merah apa gimana Pak? Kalau merah berhenti, berarti kalau hijau jalan. Oh, kalau dalam sehari-hari maksudnya di semua pemrograman sih pasti ada if else. Kalau di hari-hari, kalau lampu merah itu dia nggak pakai pemrograman, dia pakai bahasa mesin, dia kodenya itu assembly dia. Ada bahasa mesin. Ya ada pakai if else juga. Sehari-hari itu maksudnya bagaimana ya? Maksudnya pengecekannya ya program. Iya, maksudnya kitanya itu misalnya kalau lihat lampu hijau, jika hijau berarti ya kita harus jalan. Kalau merah, jika merah berarti kita berhenti. Gitu apa Pak? Ya, Gimana ya? ya bisa juga kalau mau dibuat seperti itu juga bisa juga. Kalau hijau jalan, merah Menurut berhenti. ya biar bisa. Iya. Ya ini contoh yang tadi, yang bioskop tadi sih, kalau itu udah termasuk ini. Contoh sehari-hari. Tapi nggak pakai program, dicek manual gitu ya biasanya umurnya. Berapa usia Anda gitu ya. Kalau Iya, tergantung kita. ya Iya. 17 boleh, kalau tidak ya kalau di lebih kecil 17 tidak boleh. Oke. Yang terakhir ini ada operator logika. Nanti operator logika ini ada hubungannya sama pengecekan. Jadi ada dua ekspresi nanti. Nanti mungkin kita akan bahas di pertemuan yang lain. Ada AND, ada OR, sama NOT. Nanti juga kalian akan dapat di mata kuliah lain sih sebenarnya. AND itu menghubungkan dua ekspresi menjadi satu. Kedua ekspresi tersebut harus benar. Contoh gambarannya seperti ini. Ada dua ekspresi dalam kurung. Dia harus nilainya seperti kelulusan gitu ya. Sebenarnya bisa pakai if sih kalau N. Kalau nilainya di atas 85 dan dia kehadiran juga di atas 85, berarti lulus gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan N di tengah. If nilai di atas 5 dan kehadiran di atas 85 gitu. Dua-duanya harus benar. Tapi kalau cuma salah satu menggunakan OR. Nggak harus dua-duanya benar. Itu operator logika. Mungkin akan saya bahas nanti di materi
yang lain. Karena ini ada hubungannya, biasanya if else itu biasanya ada operator logikanya. Sekarang masuk ke tugas. Oke, diingat-ingat ya. Dari setelah ini, ntar saya tulis di sini aja lah. Buat flowchart dan program NB. Flowchart, tulis nama dan name. Biar sama-sama program. Ada 3 nomor ini ya. Yang pertama, buat segitiga kebalik seperti ini, sama seperti tadi. Sudah ada saya jelaskan ya. Nah, inputannya, tapi menggunakan inputan ya. Ini kan nggak ada inputannya. Panjang barisnya itu diinput sesuai dengan name yang terakhir. Paham maksudnya ya? Jadi Paham, Pak. masukkan panjang barisnya berapa gitu. Kalau name terakhirnya 0 ya, sebelum nolnya berapa? 5, 2, 3, 1 ya. Terus buat flowchart yang menghasilkan, nah ini segitiga apa namanya? Sama kaki ya. Susah. Sama sisi. Sama sisi apa sama kaki? Sama sisi. Sama kaki. Jadi ini cetak spasi ini. Sama kaki. Cetak spasi, C-out-nya ada 2 ini. Saya kasih clue ya. Di sini ada C-out spasi, ini ada C-out angka atau C-out bintang. Berarti ada 2 C-out. Ada 2 yang dicetak itu. Kan ini spasi ini harus dicetak ini. Kalau nggak dicetak nggak bisa. Bagian sini. Ini clue-nya nih. Seperti itu ya. Melatih logika. Terus yang ketiga. Yang ketiga, buat flowchart dan program untuk menentukan bayar rekening listrik seseorang. Dengan ketentuan, ini ada ketentuannya, berarti ada 3 if. If yang pertama, jika pemakaian lebih dari 100 kWh, bayarnya 100.000. Jika di antara 100 kWh sampai lebih kecil 500, bayarnya 1.000 ditambah dengan 1.500 kelebihan. Kalau di atas 500, 700.000 dengan 2.000 kelebihan. Contohnya, jika ia menggunakan 500 kWh, ia membayar rekening sebesar, berarti defaultnya 100.000, kelebihannya berapa? 400 ya. Kan defaultnya 100, kelebihannya 400, 400 dikali ini, kelebihannya 1.500, 1.500 total yang harus dibayar ini. Oke. Cukup jelas? Untuk soal nomor 3. Yang diinputkan adalah jumlah pemakaian kWh. Terserah mau berapa ya. Masing-masing. Ngerti maksudnya ya? Pak, itu setiap flowchart-nya dikasih nama-nama juga. Iya, dikasih nama-nama. Jadi kalau flowchart 1 udah buat, flowchart 2 tinggal copy paste ya, tinggal ganti setelahnya. Copy paste ya. Yang sebelumnya. Flowchart online sih saya kira banyak sih. Kalau nggak mau install Visio itu. Kalau pengen pakai Word sih biasanya agak nggak teratur ya. Flowchart online. Saya pakai PowerPoint. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting bentuknya sama gitu. Harus login dulu. Ya harus login dulu sih. Nah, kalau pengen ini ya harus ini login. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup jelas berarti? Untuk nampilkan flowchart
NIM dan nama itu berarti di kolom start ya Pak? Di kolom start. Di setelah start. Saya kasih contoh. Bawahnya ya yang Sesuai dengan program. Program kan pertama kali kalian buat program kan saya minta untuk mencetak. Proses, habis itu cetak ya. Cetak itu pakai, biasanya ada yang pakai jajaran genjang. jajar genjang. NIM sama nama gitu ya. NIM sama dengan apa, nama sama dengan apa. Baru nanti deklarasi variabel. Kebalik. Ya. Kebalik ya. Baru nanti proses, baru nanti cetak lagi. Setahu saya ada yang cetak itu pakai yang ini sih, dokumen ini ada yang ini juga boleh sebenarnya. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kita cuma bikin flowchart sama program aja kan? Iya, flowchart sama program. Oh iya deh. Flowchart sama program ini ya, screenshot jangan kecil-kecil. Ada yang screenshotnya kecil banget tuh ya. Kalau bisa yang di screenshot jangan satu layar semuanya, ada yang di screenshot kayak gini, terus di screenshot ditaruh di Word, nggak kebaca ya flowchartnya. Ditaruh seperti ini. Nah, nggak kebaca flowchartnya. Kalau bisa ya disesuaikan ya, maksudnya crop. Dikecil ya. Tapi kalau kayak gini juga pecah nanti. Kalau bisa ya diperbesar dulu, baru di snipping, ya di screenshot, baru di paste. Kalau karena kemarin ada yang nanya masalah Visio ya, saya nggak ada masternya Visio karena saya pakai Office 2019. Visio ini tuh bawaan sudah ada bawaan ya. Kalau kalian install Office 2019 sih sudah ada Visio. Kalau dicentang kalau nggak dicentang dia nggak keinstall. Kalau dicentang dia akan, jangan kecil seperti ini ya, tapi kalau bisa dibesarin. Ya jangan besar-besar juga. Besar-besar juga nggak apa-apa sih. Nggak di print juga, maksudnya nggak boros kertas ya. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Terus jangan lupa di screenshot, ada yang nggak di screenshot programnya. Programnya itu di screenshot ya. Yang di screenshot jangan besar gini, tapi dikecilin, disesuaikan dulu. Baru nanti di screenshot. Kalau semuanya di screenshot satu layar, jadinya kecil ya namanya. Gambarnya nggak kelihatan. Saya koreksinya juga nggak kebaca. Nah, seperti ini ya. Nggak harus crop. Kalau nggak dikecilin nanti tulis teksnya jadi kecil. Kalau kalian screenshotnya masih sebesar ini, terus di screenshot kan teksnya nggak kelihatan. Itu maksud saya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang dual Pak, yang dual. Yang duel kenapa duel? Du-nya itu pakai kurung keriting nggak Pak? Nah, duel. Langsung. Oh nggak pakai apa-apa ya? Sebenarnya for sama if juga nggak pakai juga bisa sih. Tapi saya lebih suka pakai yang ini. Pakai. Tapi kalau dualnya pakai kurung keriting masih bisa kan? Bisa. Mana yang duel ya?
duel. Coba saya tambahkan kurung kurawal. Saya close dulu. Kalau outputnya nggak di close, dia nggak bisa. Tutupnya di sebelum well. Ya, tutupnya di sebelum well. Tapi tadi pakai return zero ya kalau nggak pakai Iya, kurung. nggak return itu opsi sih. Orang-orang iya, ada yang iya. pakai return. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Yang lain? Return itu nanti akan kita bahas kalau kita ada fungsi. Jadi fungsi nanti untuk mengembalikan nilai. Return. Pak, Ya, nanti itu tugasnya berbentuknya bintang-bintang ya Pak, nggak angka-angka. bintang-bintang. Bukan angka. Sesuai soal. Sebenarnya kalau mau angka mau satu bintang tinggal diganti cout-nya saja sih. Bukan sesuatu yang penting juga. Yang penting bentuknya yang logikanya yang harus dipahami. Ya, ya Pak. Ya lain ada yang mau ditanyakan? Pak, iya. Ya, Rekamannya yang kelas yang sekarang nanti ada kan ya Pak ya? ada. Iya, oke. Sudah saya rekam belum ya? Sudah sih perasaan tadi. Itu mau lihat soal lagi boleh nggak? Soal nomor Dua-duanya itu, tiga-tiganya. tiga-tiganya. Ini. Itu segitiga sama kaki ya Pak? Ya, segitiga. Bentar, yang ini segitiga sama kaki. Yang kedua juga sama. Bukan, ini apa namanya? Sama Segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku Siku-siku. kebalik. Siku-sikunya di pojok atas. Kalau Iya, masalah, makasih, Pak. iya. Ini segitiga sama sisi, sama kaki. Maksudnya kakinya sama panjangnya. Gitu. Terus ya ini if dalam if. Oke, yang lain. Pak, ini nanti soalnya di-share nggak? Iya, materi nanti saya upload di website sama di booth ya. Oke, makasih kan, Pak. Iya, soalnya kan jadi satu sama materi. Saya belum upload. Habis ini saya upload. Seperti itu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Itu Pak tugas yang kemarin saya pakai di inputan ya yang panjang sama lebarnya, tapi di feedbacknya katanya harus pakai input gitu panjang sama lebarnya, padahal di program saya itu pakai kalau nggak salah gitu Pak. Bentar, saya atas nama Iqbal Maulana. tugas 2 ya? Iya, yang kedua Pak. Panjang, lebar. Bentar, saya tampilkan. Ini ya? Ini Iya, maksud Pak. panjang itu kan kamu tulis 20 di situ. Maksudnya di input oleh user, bukan dideklarasikan 20. Maksudnya ya? Ini kan panjang sama dengan 20. Ada Pak yang itu kan maksudnya flowchartnya satu, cuman saya bikin programnya yang ada yang di input
manual sama saya sama yang di input user gitu Pak. Buat Ada dua program. Ya, nah itu maksudnya. Oh. Apain buat dua program ya? Saya ngeceknya yang atas. Bentar. Iya Pak, makanya jadi tadi saya nanya gitu. Nah, ini input kan panjang 20. Nah, ini kan 20-nya nggak usah ditampilkan. Input kan panjang gitu ya. Input kan lebar, jari-jari. Silakan diperbaiki, nggak apa-apa sih. Input kan jari-jarinya. Kalau bisa jari-jarinya kan bisa diketahui tanpa harus diinput ya. Tinggal lebar bagi lebar bagi 2 ya. Seperti itu ya. Ya, maksud saya tuh tadi input yang panjangnya misalkan 20. Oh. Jadi buat di input user cuman harus sesuai soalnya gitu kan. Soalnya kan 20 terus yang lebarnya name yang terakhir. Ya. Ini gitu. enggak. Kalau itu ketentuan biar tiap orang beda aja maksudnya. Oh iya Pak, makasih Pak. Terus kalau ini kalau bisa sih dikasih kurung ya, panjang lebar. Kalau enggak dipisah aja. Luas persegi panjang, luas setengah lingkaran gitu ya. Oh iya. Siap Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Jadi saya itu nanti revisi lagi ya Pak ya? Iya, enggak apa-apa. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup sepertinya Pak. Cukup ya. Sisanya silakan kalau bisa langsung dikerjakan biar enggak belum ya. Oh iya, langsung iya. Nunggu saya ngupload dulu filenya ya, belum saya upload ya, jadi kalian nggak bisa lihat soal. Silakan. Nanti habis ini langsung saya upload jadi kalian bisa download. Saya taruh di grup WhatsApp ya nanti biar bisa langsung kalian download. Bisa langsung kalian kerjakan. Oke, cukup. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Din, ajarin Din.